Perkenalkan, nama saya Patricia Pinatik dari kelas 11 MIPA 3. Saat ini saya akan memaparkan tokoh-tokoh pejuang proklamasi pada masa pendudukan Jepang. Tokoh nasional yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970, umur 69 tahun di Jakarta. Kebangsaan Indonesia. Partai politik dari Insinyur Soekarno, Partai Nasional Indonesia, pada tahun 1927 sampai 1931. Istri Insinyur Soekarno yang pertama, Oyetari, pada tahun 1921 sampai 1923. Yang kedua, Inggit Garnasi pada tahun 1923 sampai 1943. Yang ketiga, Fatmawati pada tahun 1943 sampai 1956. Yang keempat, Hartini pada tahun 1953 sampai 1970. Yang kelima, Kartini Manopo pada tahun 1959 sampai 1968. Yang keenam, Salikum Maesaro pada tahun 1958 sampai 1959. Yang ketujuh, Ratna Sari Dewi pada tahun 1962 sampai 1970. Yang kedelapan, Haruyati pada tahun 1963 sampai 1966. Yang kesembilan, Yuri Kesanger pada tahun 1964 sampai 1968. Yang ke-10, Heldi Jafar pada tahun 1966 sampai 1969. Anak Soekarno dari Inggit, Ratna Juwami dan Kartika anak angkat. Anak dari Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rachmawati Soekarno Putih, Sukmawati Soekarno Putih, Guru Soekarno Putra. Anak dari Hartini, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra. Anak dari Ratna, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Dari Haryati, Ayu Gembirowati. Dari Kartini Manopo, Totok Suryawan dan Soekarno Putra. Orang tua dari Insinyur Soekarno, ayah Soekami Sosrodiharjo, ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Profesi Insinyur Soekarno, insinyur, politikus, guru. Pemerintahan Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansur, dan lain-lain disebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya, tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifudin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan, Kaisar memberikan bintang kekaisaran atau Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut. Karena hal itu, berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara, di Dalat, Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi pembentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa. Tokoh daerah pertama, Teuku Abdul Jalil, lahir pada awal abad ke-20 di Desa Blang Ado Bulo, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Ibunya bernama Nyakcut Buleun yang merupakan seorang guru agama yang juga masih keturunan dari seorang ulama. Sejak remaja, Teuku Abdul Jalil sangat aktif dalam belajar ilmu agama. Di samping menjalani pendidikan di folk school, sekolah kolonial bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa, ia juga belajar agama kepada ulama. Teuku Abdul Jalil bahkan mendalami ilmu agama di berbagai tempat, seperti di Bireuwenghang, Lerot Bungkai, Tanjung Samalanga, Mongeudong, Cot Plieng, dan Krueng Kale, Banda Aceh. Perlawanan rakyat Cot Plieng, Lok Seumawe, Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Pada Juli 1942, Teuku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus menyuarakan kritik tajam terhadap penjajahan Jepang. Keesokan harinya, ia langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, undangan tersebut tidak dipenuhi, sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin meruncing. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Teuku Abdul Jalil di Daya Cot Plieng. Namun, Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Teuku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Peristiwa itulah yang menandai awal mula Teuku Abdul Jalil melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada pertempuran itu, Teuku Abdul Jalil berhasil lolos, meski pesantrennya dibakar oleh Jepang dan beberapa pengikutnya gugur. Setelah lolos dari pertempuran pertama, Teuku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Payakambok di Kecamatan Meura Mulia. Setelah 3 hari, tentara Jepang menemukannya dan kemudian terjadi pertempuran setelah salat Jumat. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Jepang karena Teuku Abdul Jalil kalah dalam jumlah pasukan ataupun persenjataan. Gugurnya Teuku Abdul Jalil dan pengikutnya terjadi pada 10 November 1942. Setelah pertempuran selesai, jenazah Teuku Abdul Jalil dibawa ke Daya Cot Plieng dan dimakamkan di sana. Yang kedua, Supriyadi. Supriyadi lahir pada tanggal 13 April 1923 di Trenggalek,
menghilang pada tanggal 14 Februari 1945. Dinyatakan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1975. Supriyadi adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap kependudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Orang tua dari Supriyadi, ayah R. Darmadi, ibu Rahayu, anak Tinton Soeprapto. Pada Oktober 1943, Jepang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara Jepang menghadapi sekutu. Supriyadi bergabung dengan PETA dengan pangkat Sodanko atau komandan peleton. Dan setelah mengikuti pelatihan, ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia ditugaskan mengawasi pekerja Romusa. Penderitaan pekerja tersebut mendorongnya untuk memberontak melawan Jepang. Saat Soekarno sedang mengunjungi orang tuanya di Blitar, pasukan PETA memberitahunya bahwa mereka sedang merencanakan pemberontakan dan meminta pendapat Soekarno. Soekarno meminta mereka untuk mempertimbangkan akibatnya, tetapi Supriyadi yakin pemberontakan akan berhasil. Pada 14 Februari 1945, tentara PETA mulai memberontak. Namun, Jepang berhasil memadamkan pemberontakan ini. 6 atau 8 orang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Namun, Supriyadi tidak dihukum mati. Ada yang mengatakan Supriyadi melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang dan tidak pernah ditemukan sesudahnya. Pada 6 Oktober 1945, pemerintah Indonesia yang baru didirikan menyatakan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh Menteri ad interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo. Hingga kini, nasibnya masih misterius. Ia secara resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975. Demikian pemaparan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang berjuang pada saat masa pendudukan Jepang. Terima kasih.